Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami Widyastuti, mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Toha Jambi, jurusan Fisika, akan menyampaikan tentang metabolisme bagian 1 yaitu respirasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam ujian tengah semester mata kuliah biologi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama anabolisme, yaitu penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks yang bersifat mengikat energi, sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang bersifat melepas energi. Reaksi metabolisme tadi bisa dipercepat dengan bantuan dari enzim. Apa itu enzim? Enzim berperan sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Enzim yang lengkap disebut holoenzim. Komponen protein dalam enzim disebut apoenzim dan komponen yang bukan protein disebut kofaktor. Sedangkan koenzim adalah kofaktor organik, sedangkan kofaktor anorganik disebut gugus protestin. Jadi, apoenzim atau struktur protein inaktif jika digabungkan dengan koenzim atau kofaktor struktur non-protein yang bersifat sebagai aktivator akan berubah menjadi holoenzim, yaitu enzim yang utuh dan aktif. Sifat enzim sendiri merupakan biokatalisator yang bekerja secara spesifik. Fluid dapat bereaksi dengan asam ataupun basah, bersifat termolabil, memiliki suhu yang optimum, lebih tinggi dari suhu maksimum dan lebih rendah dari suhu minimum yang akan berubah menjadi inaktif. Enzim tersebut bersifat reversibel atau reaksi bolak-balik. Selanjutnya kita akan coba mempelajari tentang teori kerja enzim. Teori kerja enzim sendiri ada dua. Yang pertama teori kunci dan gempol. Enzim bekerja spesifik seperti kunci dan gempol, yaitu memiliki sisi aktif yang hanya bisa berikatan dengan satu substrat tertentu. Sedangkan yang kedua adalah teori ketepatan induksi. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Faktor yang mempengaruhi enzim ada beberapa, yaitu yang pertama suhu, 2 derajat keasaman atau pH, yang ketiga konsentrasi enzim, keempat konsentrasi substrat, kelima zat penggiat, dan yang keenam adalah zat penghambat. Contoh dari zat penggiat itu adalah ion logam seperti Co, Mg, Ni, Mn ataupun Cl. Sedangkan zat penghambatnya itu adalah kompetitif, non-kompetitif, dan umpan balik. Selanjutnya inhibitor kompetitif memiliki mekanisme menghambat dengan cara berkompetisi dengan substrat. Zat penghambat berbentuk seperti substrat sehingga dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Ketika enzim mengikat inhibitor, maka tidak akan dapat dihasilkan produk. Sedangkan inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim tidak dengan cara berkompetisi dengan substrat. Zat penghambat berikatan dengan sisi allosterik enzim sehingga mengubah konformasi bentuk sisi aktif enzim. Ketika bentuk sisi aktif berubah, maka substannya tidak dapat berikatan sehingga tidak dapat dihasilkan produk. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu respirasi seluler, yaitu merupakan peristiwa pembebasan energi melalui pembongkaran sumber energi substrat secara kimia atau katabolisme. Substrat CO2 dan H2O plus energi yang terikat dalam bentuk ATP. Berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi menjadi respirasi aerob dan anaerob. Selanjutnya ATP. ATP itu adalah adenosine trifosfat. ATP merupakan unit energi sel yang paling utama karena bersifat labil dan mudah pecah. Energi pada ATP tadi terdapat dalam ikatan fosfat yang dapat lepas ketika mengalami proses hidrolis membentuk ADP plus PI. Disebut reaksi defosforilasi. ATP sendiri dapat dibentuk dari dua cara, yaitu tingkat substrat dan oksidatif. Fosforilasi atau pembentukan ATP adalah proses pemindahan gugus fosfat berenergi tinggi dari suatu substrat langsung ke ADP. Proses pemindahan gugus fosfat dari substrat ke ADP dibantu dengan bantuan enzim kinase. Sedangkan fosforilasi oksidatif terjadi akibat adanya rantai transfer antara elektron dan pompa proton melewati membran. Selanjutnya kita akan belajar tentang NADH, yaitu nikotinamide adenine
adalah molekul pembawa elektron berenergi tinggi yang didapatkan dari bahan makanan. Sebagian besar elektron dari bahan makanan diikat oleh NAD+ membentuk NADH. Elektron yang diikat oleh NADH dan FADH tadi dapat digunakan dalam proses pembentukan ATP secara fosforilasi oksidatif di mitokondria. Selanjutnya adalah reduksi NAD+ menjadi NADH. Enzim dehidrogenase berfungsi untuk mentransfer 2 elektron dan 1 proton dari molekul organik pada makanan ke NAD, mereduksi NAD+ menjadi NADH. Enzim yang sama dapat digunakan untuk oksidasi NADH menjadi NAD+. Selanjutnya respirasi aerob. Respirasi aerob itu adalah merupakan mekanisme pemecahan zat makanan yang membutuhkan oksigen sebagai akseptor atau penangkap elektron terakhir. Respirasi aerob melibatkan mitokondria. Dalam tahap respirasi aerob ini terjadi glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur mitokondria, di mana di dalam mitokondria itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama membran dalam, membran luar, kristal, dan matriks. Selanjutnya glikolisis. Glikolisis itu berlangsung di sitoplasma, dibedakan menjadi tahap penggunaan energi dan tahap pemanenan energi. ATP dihasilkan secara fosforilasi tingkat substrat. Glikolisis disebut lintasan EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas. Dekarboksilasi oksidatif adalah pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A dengan bantuan koenzim A. Di dalamnya terjadi peristiwa pelepasan karbon atau dekarbolisasi. Proses ini terjadi di matrik mitokondria. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs itu adalah pemecahan pirufat di matriks mitokondria. Terjadi fosforilasi tingkat substrat atau pembentukan ATP, NADH, dan FADH. Transport elektron. Sistem transport elektron merupakan suatu rantai membawa elektron yang terdiri atas NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Terjadi di membran kristal mitokondria dan fungsinya adalah mengoksidasi senyawa NADA dan FADH menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Pada proses transport elektron tadi membutuhkan oksigen sebagai akseptor dan penerima elektron terakhir. Selanjutnya kita akan belajar tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob atau kita kenal fermentasi merupakan proses pemecahan glukosa tanpa oksigen. Fermentasi didahului oleh proses glikolisis. Fermentasi menghasilkan energi dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan aerob karena hanya terjadi pembentukan ATP secara fosforilasi tingkat substrat dan hasil akhirnya masih merupakan senyawa organik yang mengandung energi. Selanjutnya fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh otot manusia saat kekurangan oksigen. Misalnya saat kita berolahraga kita kadang kehabisan napas, nah seperti itu. Itu berarti kita sedang kekurangan oksigen. Atau pirufat mengalami reduksi oleh NADH menjadi asam laktat yang ketika tertimbun akan menyebabkan kelelahan atau pegal-pegal pada otot. Selanjutnya fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu dilakukan oleh mikroorganisme yaitu bakteri dan jamur. Karbonisasi pelepasan CO2 dari pirufat menjadi asetaldehyid direduksi menjadi etilen alkohol atau etanol oleh NADH. Metabolisme protein. Untuk memasuki jalur respirasi aerob, asam amino harus mengalami proses deaminasi yaitu pelepasan gugus NH3 terlebih dahulu, baru kemudian akan diubah menjadi senyawa antara yang dapat masuk ke jalur respirasi. Misalkan diubah menjadi asam pirofat. Metabolisme lipid. Lipid dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diubah menjadi gliserol D3 fosfat masuk ke jalur glikolisis. Rantai asam lemak tadi akan diubah menjadi melalui proses beta oksidasi yaitu pemotongan setiap 2 karbon menjadi asetil-CoA dan kemudian masuk ke jalur siklus asam sistrat. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang metabolisme bagian 1 yaitu respirasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.